Gak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Sepakat kawan-kawan? Saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Kawan-kawan tidak perlu takut. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana, di depan, di belakang, di samping, di kanan. Tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita lah pemilik hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Maka kawan-kawan, harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak becus berdiri di istana. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Sepakat untuk penggal kepala-kepala mereka karena mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Sepakat kawan-kawan? Tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah, karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Sepakat kawan-kawan? Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Sekian, terima kasih. Masih semangat kawan-kawan? Kawan-kawan, apabila polisi, tentara punya semangat militeristik, kita kaum muda punya semangat kaum muda. Benar kawan-kawan? Kita kaum muda punya semangat rakyat tertindas yang ingin berbebas. Benar kawan-kawan? Semangat militeristik tak akan mampu menandinginya. Semangat! Semangat! Kawan-kawan, hanya dalam 100 hari pemerintahan rezim Prabowo Gibran, dia melakukan efisiensi anggaran. Benar kawan-kawan? Efisiensi anggaran bernilai ratusan triliun untuk program makan bergizi gratis. Benar kawan-kawan? Efisiensi anggaran untuk investasi dan antara. Benar kawan-kawan? Apa yang bisa kita dapatkan kawan-kawan? Pendidikan yang mahal semakin mahal. Benar? Eksploitasi atas bumi Indonesia dari seluruh pulau, dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sampai Papua, pulau-pulau kecil tak terhindar. Benar kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Kawan-kawan sekalian, dari seluruh politik busuk yang dikatakan oleh Prabowo Gibran, termasuk para ekonom, para intelektual, para pembela wilayah, mereka mengatakan ini untuk kepentingan rakyat. Apakah benar kawan-kawan? Mari kita sampaikan atas nama program makan bergizi gratis yang menugaskan aparat militer kerana sipil. Benar kawan-kawan? Tanpa mempertimbangkan keterlibatan rakyat. Tanpa mempertimbangkan keterlibatan rakyat. Kawan-kawan, mereka lupa seragam-seragam yang mereka pakai, alat-alat senjata yang mereka pakai, sepatu pentungan yang mereka gunakan.
memukuli mahasiswa itu adalah hasil-hasil dari pajak rakyat. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan? Mereka lupa pimpinan-pimpinan mereka, jenderal-jenderal mereka yang diuntungkan dari setiap persekongkolan dengan para pemilik modal. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan? Mereka menggunakan pajak-pajak rakyat untuk menendang buruh, memukuli petani. Lihat apa yang terjadi di Wadas. Lihat apa yang terjadi di Lawali. Lihat apa yang mereka terjadi pada gerakan reformasi di korupsi. Masih ingat kawan-kawan? Masih ingat kawan-kawan? Mari kita lakukan kemarahan itu hari ini. Sepakat kawan-kawan? Sepakat? Kawan-kawan, sekali lagi, atas nama makanan bergizi gratis, lihat apa yang dilakukan oleh negara. Mereka tidak memilih untuk melibatkan kaum tani, untuk melibatkan rakyat dalam program bergizi gratis. Benar? Apa yang mereka lakukan? Mereka meminta kepada kapitalis internasional, mereka menugaskan aparat militer ke ranah sipil. Benar kawan-kawan? Mari kita sampaikan dengan tegas. Bahkan investasi dan antara yang mereka katakan itu adalah pembagian kue-kue untuk para elit politik. Benar kawan-kawan? Apakah benar ini hanya untuk menguntungkan kapitalis internasional, kapitalis Tiongkok, kapitalis Amerika dan sebagainya? Lihat kawan-kawan, eksploitasi bumi Indonesia juga dulu dilakukan oleh para kumparador, oleh para menteri, oleh para wakil menteri. Lihat tambang-tambang yang dikuasai oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Lihat tambang-tambang yang dikuasai oleh Bahlil Lahadalia. Lihat tambang-tambang yang dikuasai oleh Presiden Prabowo. Benar kawan-kawan? Lebih dari 70% seluruh menteri, lebih dari 61% para DPR, semua punya keterikatan dengan bisnis. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan? Yang dibayar oleh rakyat, seperti itu. Jadi itu dengan beberapa tuntutan sebenarnya rangkaian aksi hari ini adalah merupakan rangkaian aksi yang dilaksanakan pada hari Senin, seperti itu. Karena aksi hari Senin dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dan itu terlihat eksklusif. Jadi kemudian kami mendorong adanya satu aksi yang lebih besar, yang lebih masif, yang melibatkan seluruh elemen. Begitu, bukan hanya gerakan mahasiswa, tapi juga ada beberapa gerakan multisektor. Ada NGO, buruh, bahkan tadi ada serikat pekerja kampus. Bahkan hari ini yang turun mengesankannya adalah ada pecinta K-pop yang hari ini sama-sama menyuarakan keresahannya. Seperti itu. Mungkin itu. Masa untuk hari ini kira-kira ada berapa, Mas? Oke, masa aksi hari ini kita dari berbagai elemen masyarakat tadi sudah disampaikan dari berbagai kampus yang ada di Jakarta, di Bogor, di Kerawang dan di Bandung juga turut menghadiri aksi hari ini dan sekitar 2.500 aksi massa yang hari ini turun ke jalan. Seperti itu. Mas, kan yang kemarin kan sudah ditemui itu sama Mensesnek. Untuk hari ini tuh bedanya apa, Mas, dibandingkan dengan yang kemarin, Mas? Jadi kemarin kan ditemui sama pihak istana karena ini menurut kami itu merupakan bagian daripada rekayasa istana. Begitu supaya istana merekayasa dan menganggap bahwa Indonesia sedang baik-baik saja. Seperti itu. Jadi kemarin kelompok-kelompok mahasiswa yang ditemui istana itu menurut saya rekayasa sosial dan rekayasa kelompok istana supaya tidak menganggap Indonesia ini gelap seperti itu. Bahkan saya membantah narasi-narasi sinis yang dikeluarkan dari rejim Prabowo dan dikeluarkan oleh para pejabat-pejabat Prabowo begitu ya, pada pejabat-pejabat publik baik itu kementerian maupun pejabat legislatif tentang naiknya hashtag kabur dulu. Itu merupakan cuitan keresahan atas rakyat Indonesia atas problematika yang terjadi melalui produk-produk kebijakan yang diciptakan oleh Prabowo seperti itu. Tapi pada akhirnya pemerintah bukannya membalas dengan nada positif begitu ya, dengan argumentasi yang positif, malah justru membantah secara sinis dengan tendensi-tendensi negatif. Seperti misalnya kalau kata Luhut bilang bahwa mana ada yang gelap, kau yang gelap, Indonesia ini masih terang. Nah, saya rasa Luhut perlu mengaca begitu. Saya rasa Luhut perlu melihat kondisi objektif di bawah begitu. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Luar biasa ya, kita melihat bagaimana aksi para mahasiswa yang dimana ada aksi digelar sebagai Indonesia Gelap teman-teman ya.
Dan kita tidak tahu teman-teman ya, siapa dalang di balik demo itu atau aksi tersebut. Karena kita lihat di beberapa waktu yang lalu, mahasiswa, hampir ribuan mahasiswa teman-teman ya, udah ribuan turun untuk demo ya di depan istana dan memprotes atau mengkritik bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo dan juga termasuk makanan gratis ataupun kebijakan lainnya. Tetapi kita percaya teman-teman, semua aksi itu kita harus mengambil sisi positifnya. Hanya saja yang kita saksikan tadi dari aksi tersebut, ada seorang wanita yang pakai jilbab ya, dan kemudian dia maki-maki teman-teman ya, presiden kita Prabowo, dia mengeluarkan kata-kata yang memang tidak layak, tidak sepatutnya itu disebut kepada kepala negara atau pemimpin negara kita. Tetapi biarlah senantiasa mereka semakin hari semakin dewasa, menjadi mahasiswa yang benar-benar memiliki pikiran yang lebih luas. Tentu saja teman-teman, program-program Pak Presiden Prabowo itu ada sisi positifnya. Kita harus mengambil hikmahnya teman-teman ya. Tentu saja mereka memutuskan atau mengambil kebijakan tersebut itu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru tergesa-gesa untuk beraksi ya, untuk menghujat, menghina Pak Presiden, dan biarlah kiranya Pak Presiden Prabowo semakin hari semakin diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang luas ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.